Sinisism bisa muncul karena sikap ekofeminis kita itu terbaca sebagai semacam arogansi. Yang jadi problem, orang suka salah dan sangat sering salah, termasuk profesor-profesor, menganggap bahwa problem. Saya lihat saya mengutip argumen yang dari Igede Pasek soal reklamasi di Bali. Gunung Agung dan daerah pantai itu adalah satu kayak dalam teologi Hindu itu adalah satu kesatuan segala macam. Nah, kenapa di sini teologi kayak dijadikan satu alat yang paradoks gitu, maksudnya kayak saling tumpang tindih gitu. Nah, bisa dijabarkan gitu, Mas. Itu sama seperti orang Papua menganggap bahwa Garsberg, pegunungan yang sekarang jadi kontroversi, Freeport itu adalah payudara bumi. Perutnya ada di pantai apa yang di bawah Tembolok Burung itu. Jadi itu satu kesatuan. Sekarang limbah dari Freeport persis dibuang ke pantai apa namanya itu yang di bawah itu. Kepala burungnya begini, pantainya di sini. Jadi dianggap dalam cara berpikir ekologi orang Papua, gunung ini yang adalah payudara bumi Papua dirusak dan kotorannya dibuang ke perut ibu bumi Papua. Tapi kita bisa lihat, kok lama-lama nggak ada lagi yang bicara itu. Kok orang Papua justru menghendaki Freeport tetap di situ dengan asumsi pendapatannya lebih banyak masuk ke masyarakat Papua. Kan tetap ada semacam perubahan cara pandang. Jadi boleh eksploitasi asal memakmurkan. Local wisdomnya di mana tuh? Sekarang soal Bali. Reklamasi. Kalau dianggap bahwa reklamasi itu akan menghasilkan rebound, berbalik untuk kerusakan lingkungan, dan alam pikiran itu dipakai konsisten, maka seharusnya reklamasi Jakarta juga dikritik orang Bali itu. Karena itu kan alam pikiran. Tapi kalau dianggap, ya ini kan local wisdom Bali aja. Ya, tapi logic behind the local wisdom adalah justice. Dan justice itu harusnya berlaku pada seluruh wilayah yang sama. Tapi kita nggak lihat konsistensi itu. Kenapa? Ya, reklamasi kan Jakarta proyeknya Presiden Jokowi. Kami pro Presiden Jokowi itu. Jadi elemen politik membatalkan environmental ethics. Diam-diam kita baca jalan pikiran itu tuh. Jadi ada yang nggak kuat di dalam dalil itu bagi para demonstran misalnya. Kendang juga bisa bekerja dengan hal yang sama, dengan logik yang sama. Jakarta bisa, belum salah kan udah ada rumah lu di situ. Iya. Jadi kan bisa. Ya, itu yang saya maksud. Jadi menjadi seorang ekofeminisme itu mengambil risiko untuk bertentangan dengan makropolitik, dan itu yang dihindari oleh beberapa aktivis. Jadi kita mesti katakan, ya ternyata you nggak punya integritas sebagai aktivis gitu. Karena you menghitung variabel jangka pendek untuk satu perjuangan jangka panjang itu.
Nah, ada tuh yang protes-protes reklamasi sekarang. Jadi kita lihat konsistensi. Jadi intinya adalah konsistensi. Tapi kan nanti bermasalah nanti kalau feminis itu nggak ngitung itu, karena feminis itu investasi peradaban, bukan investasi politik gitu. Investasi 5 tahunan gampang aja kan dibongkar-bongkar tuh. Tetapi jalan pikiran feminis adalah menghasilkan justice. New kind of justice bahkan. Bukan justice dalam pengertian distribusi Rawlsian, distribusi Lockean, segala macam itu. Tapi a new kind of justice di mana inherent di dalam justice itu adalah ecological justice, environmental ethics. Itu yang jadi soal utamanya tuh. Oke, ada pertanyaan lain. Kalau misalnya yang sebenarnya sedang ingin dicari adalah ecological justice dan environmental ethics tadi. Nah, permasalahannya adalah siapa yang bisa mendefinisikan itu. Kalau kita berkaca pada isu climate change, misalnya dunia ini ditentukan dengan hitungan-hitungan komputer, dan hampir semua orang punya hitungannya sendiri, dan tidak ada yang sampai hari ini tahu siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Dan akhirnya bagaimana mendefinisikannya? Kalau kita berasal dari sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita definisikan, ya bagaimana kita bisa percaya sepenuhnya pada itu? Dan kalau kita sendiri tidak mampu kemudian mengakui bahwa tidak ada sesuatu kebenaran yang mutlak, bahwa bisa saja definisi-definisi yang sudah ada itu juga bisa ada antitesisnya, terus gimana gitu? Jadinya kan muter. Dan perputaran itu sebenarnya kan semakin menguji kita terhadap konsistensi sebenarnya. Apakah kita bisa konsisten mengikut berproses dalam dialektika ini? Dan sebenarnya nanti kita juga akan bicara soal sebenarnya seperti apa konsistensi itu. Bahwa mungkin sikap-sikap yang menurut saya konsisten bisa jadi tidak konsisten terhadap orang lain. Ada problem logis di situ. Dialektika itu, kalau konsep itu diaktifkan, Anda nggak usah tafsirin. Sebab dialektika bekerja menurut inner logiknya, bukan karena keinginan kita. Yang jadi problem, orang suka salah dan sangat sering salah, termasuk profesor-profesor, menganggap bahwa tesis itu datang dari luar. Antitesis datang dari luar. Tesis, antitesis, sintesis. Lo nggak begitu cara berpikir Hegel itu. Tesis itu mengeluarkan antitesisnya sendiri. Jadi dia diuji di dalam internal konsistensi, bukan ada tesis maka timbul antitesis dari luar yang melawan. Enggak. Tesis di dalam dirinya selalu menghasilkan lawannya sendiri supaya dia diuji. Dia minta diuji sendiri. Itu fatal. Orang akademisi itu hal yang paling sederhana di dalam konsep itu dikacauin. Kan nanti ada jadi asing itulah antitesis dari nasional. Lo enggak, nasional itu menimbulkan kontradiksi sendiri karena kebodohan di dalam negeri sendiri, bukan karena antitesis asing gitu. Itu konsep dialektik tadi ya. Sekarang kita radikalkan konsep itu menurut kecemasan Anda tadi. Kalau hutan terbakar misalnya di Kalimantan, kita ribut gitu. Kalau saya seorang radikal ekologis, saya akan bilang, nggak apa-apa terbakar. Hutan yang terbakar di Kalimantan itu sama seperti korek api
di dalam mata ekologi itu kecil banget. Jadi maunya seluruh bumi hangus pun itu kecil banget. Karena ekologi bukan cuma bumi, ada ribuan sistem tata surya. Seluruh galaksi kita hancur, itu juga kecil banget. Dari sudut pandang radikal ekologi itu. Kenapa? Bumi ini mesti hancur supaya ada pertumbuhan baru. Itu namanya dialektik. Bumi akan menghancurkan dirinya sendiri supaya dia memperoleh sintesis. Kan itu soalnya tuh. Jadi how deep, how low can we go itu di dalam analisis. Tetapi kita nggak mau masuk di dalam kekonyolan berpikir semacam itu kan. Karena itu artinya kita mendesain sesuatu dengan akibat membatalkan keinginan kita untuk menghasilkan justice hari ini. Karena itu feminis kemudian mengambil solusi yang disebut standpoint. Jadi bukan teori maksimal tadi, bukan teori makro tadi, teori yang menggemparkan tadi, tapi bagi feminis, ekofeminisme itu harus di dalam rangka standpoint. Standpoint ini ada dua pengertian, dan pengertian yang kedua seringkali kacau. Standpoint pertama artinya saya bersikap kritis karena saya tahu logics dari ekologi itu. Karena saya belajar tentang matematika dari footprint teori, maka saya bisa berpikir bisa aja. Satu poin. Tapi itu bukan standpoint dalam pengertian feminisme. Critical reasoning, critical discourse. Oke, ada critical discourse dalam standpoint teori. Kenapa? Karena ada logic of right yang sponsornya adalah patriarchal system. Tetapi bagi ekofeminis radikal, standpoint artinya saya memperjuangkan environmental justice karena saya mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh tidak adanya proteksi terhadap environment. Jadi bagi si Mama Aletta misalnya, lepas dari soal kecenderungan yang masih antropologis misalnya, dia ngerti the new kind of justice karena dia mengalami langsung problem corruptive mind dari perusahaan tambang di situ yang menyebabkan perempuan gagal mengakses market. Bagi dia, standpoint itu adalah situated knowledge. Saya pakai istilah itu. Standpoint dalam pengertian situated knowledge. Pengetahuan yang berlokasi pada situasi konkret. Gitu. Kalau ini critical analysis ini segala macam, ini kritis juga. Tetapi bukan di dalam pengertian situated knowledge. Dalam pengertian critical philosophy. Yang nomor satu tadi itu. Kita boleh pakai dua-duanya, tapi kita mesti tahu bedanya bahwa standpoint ada yang di dalam konteks critical discourse, karena kita punya pengetahuan, karena kita paham bahwa standar hukum laki-laki adalah ethics of right, karena kita tahu bahwa policy yang tanpa ethics of care selalu akan berakibat pada bagian yang paling rentan dari stratifikasi sosial, yaitu perempuan. Karena itu perempuan dianggap sebagai proletarnya proletariat. Tetapi ada standpoint kedua, di mana orang ini memproduksi pengetahuan baru karena pengalaman hidupnya. Kita bisa bedain misalnya antara seorang profesor di Universitas Indonesia yang ngajar tentang ecological justice dengan paper pendek dari Vandana Shiva misalnya. Lalu orang bilang, ya Vandana Shiva lebih tajam. Iya, tapi Vandana Shiva ada kontradiksi. Iya,
tapi dia lebih otentik menghasilkan itu. Nah sekarang saya masuk pada kritiknya dulu ya supaya agak lengkap, nanti masih ada diskusi setengah jam. Kelemahan dari cara berpikir standpoint, jadi kelemahan secara akademis ya, bukan kelemahan secara historis pengalaman, yaitu dia bisa jatuh ke dalam apa yang disebut esensialisme, yang menganggap bahwa yang cocok dengan alam itu cuma perempuan. Laki-laki nggak cocok dengan alam itu. Nah di situ ada semacam esensialisme bahwa biologi perempuan itu memang dibuat untuk tune in dengan alam. Karena itu perempuan dan alam ada di dalam satu nafas, yaitu ethics of care. Laki-laki nggak ada. Maka bisa jadi cara berpikir itu juga menjadi cara berpikir yang patriarkis. Menganggap bahwa hanya perempuan yang mampu membaca rumus dan hukum alam. Hanya perempuan yang mampu membaca the new kind of ethics produced by environment. Nah, jebakan itu yang mesti hindari supaya Anda atau kita tidak dianggap sebagai mengedarkan ekofeminisme sambil menikmati arogansi patriarki. Karena dianggap feminism is the only game in town on subject of environmental ethics. Itu yang mesti kita waspada. Jadi Anda harus punya, atau saya juga harus punya stok argumen untuk mengatakan itu. Sekarang saya masuk di dalam tema itu. Stok argumen Anda apa kalau ada orang menganggap bahwa kalian, apalagi kalian anak kota kan, feminis kalian adalah fashionate aja, fashionable aja, itu kayak distro doang, kayak feminis indie gitu, seolah-olah independen tapi sebetulnya nggak ngerti, seolah-olah pencinta lingkungan, cuma naik sepeda tapi sepedanya dibawa pakai mobil mewah ke Sentul, baru dia naik sepeda di Sentul, pulangnya dia mesti pakai mobil yang sama itu juga polusi aja kalau mau naik sepeda, dari sini naik sepeda sampai Sentul kalau mau. Jadi kan nanti kan kita ketemu sana ya, terus ada komunitas macam-macam di situ. Begitu habis naik sepeda dia makan bakmi golek di situ, karbonnya nambah tuh. Itu kira-kira gitu. Jadi kita melihat kontradiksi itu. Saya ingin mengundang Anda untuk berpikir dalam kontradiksi itu. Karena soal tadi itu, menjadi feminisme itu bukan kecerdasan akademis atau semacam emblem di dada bahwa now I am a feminist itu. Tetapi sikap etis yang basisnya adalah new kind of justice. Oke. Sampai di situ tadi. Tadi bagian pertama udah kita lewati, tadi debatnya itu ya. Udah cukup ya. Yang lain ya bisa baca sendiri gitu karena waktunya nggak banyak. Yang berikut adalah soal tadi pertanyaan saya. Cynicism bisa muncul karena sikap ekofeminis kita itu terbaca sebagai semacam arogansi, diam-diam bahwa cuman gue yang ngerti, cuman perempuan yang ngerti alam, yang lain nggak ngerti apa-apa. Juga sikap LGBT kadang-kala begitu, sikap homoseksual juga kadang-kala begitu. Ada arogansi tertentu dan percuma kita bicara itu, artinya kita tidak menghasilkan new kind of egalitarianism karena kita kemudian jadi eksklusif, kan nggak ada gunanya kan, Pak, segala macam. Justru kita ingin, ekologi adalah the realm of freedom. Dari situ kita produce value-nya tuh. Di dalam ekofeminis ada semacam ada semacam akidah gitu, bahwa hanya perempuan yang mampu membaca alam. Seolah-olah itu arkenya, dalam filsafat ada istilah arke. Itu DNA-nya tuh, itu intinya, itu prima logics-nya tuh. Lalu muncul
arogansi itu. Seolah-olah hanya perempuan yang mampu menghasilkan ethics of solidarity itu. Seolah-olah nurturing itu benar-benar hanya disediakan alam buat perempuan. Saya ajukan kontroversi itu.